Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anaba dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'du. Sahabat Anaba yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam acara belajar baca Al-Qur'an dari nol dengan menggunakan metode Anaba. Metode Anaba adalah sebuah metode cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Makanya dalam metode Anaba ini, pertama kali ketika kita mengajarkan atau kita juga belajar Al-Quran, mari tanamkan dalam mindset, pola pikir kita, bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Sekali lagi, mari tanamkan dalam diri kita, belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Kapan? Ketika kita tahu metodenya. Ketika kita tahu caranya. Dalam metode Anaba ini merupakan cara mudah. Mudahnya hanya membutuhkan 3 langkah. Ingat, 3 langkah. Apa saja itu? Langkah pertama adalah menguasai huruf-huruf hijaiyah. Pertemuan ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian langkah yang kedua yaitu menguasai tanda baca. Sekali lagi, langkah yang kedua adalah menguasai tanda baca atau disebut dengan harokat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendalami yaitu tentang tanda baca. Kemudian menyenangkannya bagaimana? Di dalam menanamkan teori-teorinya, kita menggunakan nadom atau lagu. Dengan nadom atau lagu ini merupakan cara mudah untuk menanamkan teori-teori kepada diri kita atau kepada anak didik kita di dalam menguasai teori-teori di dalam membaca Al-Quran. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita, yaitu menguasai tanda baca. Pada kesempatan hari ini, kita akan masuki yaitu pada bab yang kedua. Kita akan masuki bab yang kedua dari metode Anaba ini, yaitu menguasai tanda baca. Menguasai tanda baca atau disebut dengan harokat. Baiklah sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki materi berikutnya, kita akan melantunkan bersama, yaitu nadom mengenal harokat. Ini adalah cara mudah dan menyenangkan untuk menguasai tanda baca.
Perhatikan, ya, saya akan lantunkan yaitu lagu mengenal harokat. Ya. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama, fathah yang kedua, kasroh yang ketiga, dhammah dibaca a, i, u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin dibaca an, in, un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun dibaca dimatikan, yang ke-8 tasdid dibaca didobelkan. Ini adalah nadom atau lagu mengenal harokat. Sekali lagi, mari sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan media online ini dalam rangka kita untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi bagian amal jariah kita. Mari kita ulang kembali, yaitu nadom mengenal harokat. Yuk, dengan nada yang semangat ya. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama, fathah yang kedua, kasroh yang ketiga, dhammah dibaca a, i, u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin dibaca an, in, un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun dibaca dimatikan, yang ke-8 tasdid dibaca didobelkan. Ya, ini sahabat Anaba, dari lagu ini bisa kita ambil pelajaran. Ya. Apa pelajarannya? Bahwasanya jumlah harokat ada 8. Ya, ada 8. Apa saja itu? Yang pertama adalah fathah. Yang kedua, kasroh. Yang ketiga, dhammah. Ya. Dibaca bagaimana? A, I, U. Dibaca A, I, U. Ya. Kemudian yang keempat adalah fathah tanwin. Ya. Yang kelima, kasroh tanwin. Yang keenam, dhammah tanwin. Yang keenam, dhammah tanwin dibaca an, in, un. Kemudian yang ketujuh, sukun. Yang ke-8, tasdid. Ini ya. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Yuk, sekali lagi, sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, mari kita lantunkan ya lagu mengenal harokat ini. Harapannya apa? Ketika kita hafal ini, nanti kita akan mudah untuk membaca huruf-huruf dalam Al-Quran. Ya, karena kita tahu harokatnya, A, I, U-nya. Yuk, sekali lagi, ya kita lantunkan dengan nada yang semangat ya. Yuk. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah dibaca a, i, u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin dibaca an, in, un. Harokat itu berapa jumlahnya?
8 harokat itu. Berapa jumlahnya? 8. Yang ke-7 sukun dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasdid dibaca didobelkan. Ya, ini adalah cara mudah dan menyenangkan untuk menguasai teori-teori di dalam tanda baca. Baiklah sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenal sukun. Ya, mengenal sukun. Ya. Ya, kita akan belajar mengenal sukun. Ya, ini ya bisa dilihat ya pada pertemuan sekarang, yaitu pengenalan sukun. Ini ya, pengenalan sukun. Ya, bisa dilihat di sini setelah kita hafal lagunya. Ya, jadi yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a i u. Kemudian kan yang keempat fathah tanwin, yang kelima dhammah, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an in un. Kemudian yang ketujuh sukun, ini ya. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Ya. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Lah, bentuknya seperti apa? Ini bisa kita lihat ya, pengenalan sukun. Ya, tabel pengenalan sukun. Ya, tandanya ini ya ada tanda sukun. Ya, seperti bulatan di atas huruf ini ya, bulatan. Ini setengah bulatan di atas huruf ini ya. Ya, namanya adalah sukun. Ya, huruf yang bertanda sukun menjadi mati. Ya. Ya, untuk nama bukunya ya pembelajaran kita menggunakan buku Metode Anaba. Ini adalah buku kita ya, Metode Anaba, cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Qur'an ya. Ya, silahkan yang mungkin ada yang mau berinteraksi, bisa kita belajar lewat online ini ya, kita manfaatkan. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Ini pengenalan sukun ya. Kemudian di sini ada tabelnya ya. Tabel di sini ya fungsinya untuk apa? Yaitu cara mudah untuk memahamkan ya. Fungsi tabel di sinilah cara mudah untuk memahamkan ya. Kalau lagu tadi ya itu cara mudah untuk menanamkan. Ya, cara mudah untuk menanamkan ya. Sekarang kita lihat ini ya. Jadi kalau ada sukun maka dibaca dimatikan ini ya. Contohnya adalah at, it, ut. Ini ya. At, it, ut. Ini ya. Ya, kemudian prakteknya ya bisa kita lihat di sini ada latihan dasar sukun. Ya, latihan dasar sukun. Ya, kita bisa bacakan terlebih dahulu ya. Sahabat Anaba dimanapun Anda berada bisa menyimak ya pembelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran ya dari nol dengan menggunakan metode Anaba. Cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, ini ya. Kita bacakan terlebih dahulu ya. Ini ya. A, I, U. Ya, ini. Jadi A, I, U. Ya. Untuk di sukun ini bagusnya kita talkin ya. Kita berikan contoh dulu ya. Ini ya. A, I, U. Ya. Kemudian di sini ab, ib, ub. Ya. Ini ya khusus yang huruf-huruf qalqalah ya, tapi anak tidak harus mereka tahu huruf-huruf qalqalah itu apa saja. Ya. Yang jelas huruf qalqalah itu ada 5, yaitu baju di toko ya. Ini ba, jim, dal, to, kof ya. Lah huruf-huruf ini ketika disukun maka dibaca memantul ya. Ini ya. Kita berikan contoh aja, khusus huruf ini, huruf-huruf qalqalah dibaca mantul ini ya. Ab, ib, ub ini ya. Kemudian ini at, it, ut ya. Kemudian as, if, us ya. As, if, us ya. Ujung lidah menempel ujung gigi atas ini ya.
as, is, us, ya. Kemudian ini aj, ij, uj, ya. Qalqalah ya ini ya. Kan baju ini ya. Ini ya. Ada 5 tadi ya. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Ini ya. Jim ya. Aj, ij, uj. Kemudian ini ih, ya bersih ya. Ih, ya. Kemudian ih, ya. Kemudian ini ad, id, ud ini ya. Ad, id, ud ini ya. Ini dibaca memantul ya. Ad, id, ud. Kemudian ini az, iz, uz ya. Az, iz, uz ya. Kemudian ar, ir, ur ya. Ar, ir, ur ya. Kemudian as, is, uz ya. Kemudian as, is, us. Kemudian ash, ish, ush ya. Kemudian ini ya. Aus, is, us ya. Aud, id, ud ya. Ato, ito, ut ini ya. Memantul ya. Qalqalah tebal ya. Ato, ito, ut ya. Kemudian az, iz, uz ya. Az, iz, uz ya. Kemudian a, i, o ya. Tengah tenggorokan ya. A, i, o ya. A, i, o ya. Ini i, ya ini ya. I, ya. Kemudian af, if, uf ya. Af, if, uf ya. Kemudian ini memantul ya. Kan baju di toko ya. Ba, jim, dal, to, kof ini ya. Kof ini ya. Ako, ik, uk ini ya. Tebal ya. Ako, ik, uk. Nah, kemudian ak, ik, uk. Al, il, ul ya. Am, im, kemudian an, in, un. Ini khusus ini perlu diberikan contoh ya kali ini ya. Au, iu, u. Ini ya. Sekali lagi. Au, iu, u. Ini ya. Kemudian ini ih, ya. Ih, ya. Kemudian ini ya, terakhir ya. Ini juga perlu diberikan contoh. Ai, i, ui. Ya. Ai, i, ui. Ya. Ya. Baik, sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, mari yuk kita praktekkan ya setelah kita berikan contoh. Sekarang kita praktekkan ya untuk membaca, yaitu latihan dasar sukun. Ya, latihan dasar sukun di huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari. Yuk, ini ya, ini ketika sukun maka dibaca, dimatikan. Ini ya. A, i, u. Ya, bagus. Lanjut. Ab, ib, ub. Ya. Ab, ib, ub. Ya. Aj, ij, uj. Kemudian as, if, us. Ya. Aj, ij, uj. Ya. Mantul ya. Aj, ij, uj. Ya. Kemudian ih, ya. Ih, ya. Ad, id, ud ya. Kemudian az, iz, uz ya. Ar, ir, ur. Az, iz, uz ya. As, is, us. Kemudian ash, ish, ush ya. Aus, is, us ya. Ad, id, ud ya. Ato, ito, ut ya. Memantul ya. Qalqalah ya. Ato, ito, ut ya. Kemudian ad, iz, uz. A, i, o ya. Ih, af, if, uf ya. Ak, memantul ini ya, ya. Ak, ik, uk. Sekali lagi. Ak, ik, uk. Kemudian ek, ik, uk. Al, il, ul. Am, im, an, in, un. Au, iu, u ya. Ih, ai, i, ui ya. Ai, i, ui ya. Baik sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, mari sekali lagi ya kita
ulangi kembali, yaitu latihan dasar sukun ini, karena ini basic ya. Nanti ketika kita sudah lancar membaca ini, insya Allah nanti di latihan-latihan berikutnya nanti akan lebih mudah, ya, akan bisa membantu ya di dalam kita memasuki latihan-latihan berikutnya. Ini basic dasarnya ya di sukun. Yuk sekali lagi kita baca ya, jaga semangat kita ya. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya, mari jaga semangat kita ya dimanapun Anda berada. Ketika kita belajar membaca Al-Quran, ini termasuk suatu perkara yang akan bermanfaat kepada kita. Sekali lagi, saya ingatkan, kita belajar Al-Quran ini merupakan suatu perkara yang bermanfaat bagi kita. Ya, bermanfaat bagi urusan dunia kita, bahkan sampai akhirat kita. Ya, makanya jaga semangat kita. Yuk, ya, ingat, ngaji, baca Quran itu adalah amalan lisan. Makanya keluarkan suaranya, ya. Keluarkan suaranya, jangan dibatin ya. Sekali lagi, jangan dibatin. Karena ini bukan ilmu kebatinan, ya, tapi adalah bagaimana kita lisankan, lafadzkan dengan lisan-lisan kita. Insya Allah akan bernilai pahala. Yuk, kita ulang kembali, yaitu latihan dasar sukun. Yuk. A, I, U, ya. Ab, ib, ub. At, it, uj. Af, if, uth, ya. Aj, ij, uj. Ih, ya. Ih, ya. Ad, id, ud. Az, iz, uz. Ar, ir, ur. Ez, iz, uz. As, is, us, ya. Ash, ish, ush, ya. Aus, is, us, ya. Ad, id, ud. Ato, ito, ut, ya. Az, iz, uz. A, I, o, ya. Ih, af, if, uf, ya. Ak, ik, uk. Ak, ik, uk. Al, il, ul. Am, im, an, in, un. Au, iu, u. Ih, ai, i, ui, ya. Alhamdulillah sahabat Anaba ya, latihan pembelajaran kita yaitu latihan dasar sukun sudah kita selesaikan ya. Sekarang kita masuk pada latihan berikutnya yaitu latihan sukun ya. Latihan sukun bisa kita lanjutkan ya di buku kita. Sekali lagi, buku metode Anaba, yaitu cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran ya. Ya, ini kita lanjutkan yaitu di latihan sukun ini ya. Ya, kita baca di sini ya. Ya, perhatikan ya. Ya, untuk bukunya bisa dicek langsung ya di keranjang profil ya, di keranjang profil yaitu buku pembelajaran kita ya. Silahkan yang pengen ya mengetahui buku metode Anaba, silahkan dicek di keranjang profil. Insya Allah sudah ada ya. Kita lanjutkan dulu sahabat Anaba, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol dengan menggunakan metode Anaba. Ini ya. Ghasala yaghsilu. Ini ya. Jadi pendek-pendek ya, dengan ketukan. Ya. Ghasala yaghsilu falaha yuflihu. Ya. Kataba yaktubu abada ya'budu ghafara yaghfiru doroba yabribu sona'a yasna'u akala yakulu taraka yatsruku sabata yathbutu amaro ya'muru zakara yadhkuru hakama
yahkumu, syakara, yashkuru, tabi'a, atba'u, hamida, ahmadu, arafa, a'rifu, zolama, ablamu, kabaro, akbaru, karoma, akromu. Ya. Ini sahabat Anaba, ya praktek kita ya di latihan sukun ini ya. Setelah kita latihan dasar, kemudian kita masuk latihan sukun. Ya, di sini ghasala, yaghsilu. Ya, ini adalah apa ya? Belajar itu kan bertahap ya, bertahap. Ketika prosesnya kita ikuti, insya Allah kita akan kita diberikan kemudahan ya di dalam ya belajar dan mengajar Al-Quran ini ya. Untuk bagi sahabat Anaba yang pengen mendapatkan buku ini bisa dilihat di keranjang metode Anaba ini ya, TikTok metode Anaba ini, di situ sudah ada dan insya Allah ketika kita belajar dan kita sudah punya pegang bukunya, insya Allah akan membantu kita karena ada media di dalam pembelajaran kita ya. Dan insya Allah pembelajaran kita ini akan kita senantiasa kita lakukan, mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan ya dari buku metode Anaba ini. Targetnya ya 16 kali pertemuan ya. Yuk coba kita ulang kembali sahabat Anaba dimanapun Anda berada. Yuk kita baca kembali ya dari atas ya, latihan sukun ya. Ingat ya, membaca ini amalan lisan. Yuk keluarkan suaranya, jangan dibatin ya. Ghasala, yaghsilu, falaha, yuflihu, kataba, yaktubu, abada, ya'budu, ghafara, yaghfiru, doroba, yadribu, sona'a, yasna'u, akala, yakulu, taraka, yatsruku, sabata, yathbutu, amaro, ya'muru, zakara, yazkuru, hakama, yahkumu, syakara, yashkuru, tabi'a, atba'u, hamida, ahmadu, arafa, a'rifu, zolama, ablamu, kabara, akbaru, karoma, akromu. Ya, alhamdulillah sahabat Anaba ya, latihan sukun sudah kita selesaikan ya. Sekarang ya kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu latihan variasi ya. Latihan variasi, kalau di sini ya latihan variasi ya langsung kita baca apa adanya ya, dengan kita perhatikan sukunnya. Kalau sukun dibaca mati ya. Ini ya latihan variasi ya. Azkaru ya, aflahu, akbaru, ahlaku ya, muslimu, mu'minu, muhsinu, musyriku, aslahu, muslihu, akramu, mukrimu, in huwa, in hiya, an'amta, in amaro ya, man amila, man khasiya, min haitsu, min ghairi, ikram, iftah, ihfaz, isma ya, yadhkuru, yashkuru, yakhduru, yakhruju ya,
alaikum, alaihim, ghairukum, ra'aitahum, ya. Ma'akum, lakum, alaikum, sam'ihim, alam akul, alam ta'lam, alam takun, alam nasroh. Ya. Ini sahabat Anaba, ya, latihan variasi. Mari sahabat Anaba, kita baca kembali ya, kita baca kembali. Ya, setelah saya bacakan, sekarang kita baca kembali dari atas yuk, latihan variasi ya. Azkaru, aflahu, akbaru, ahlaku, muslimu, mu'minu, muhsinu, musyriku, ya. Aslahu, muslihu, akramu, mukrimu, in huwa, in hiya, an'amta, in amaro. Ya, sekarang ini ya. Man amila, man khasiya, min haitsu, min ghairi, ikram, iftah, ihfaz, isma, ya. Yadhkuru, yashkuru, yakhduru, yakhruju, alaikum, alaihim, ghairukum, ra'aitahum, ma'akum, lakum, alaikum, sam'ihim. Ya, ini alam akul, alam ta'lam, alam takun, alam nasroh. Ya, alam nasroh. Alhamdulillah, latihan variasi sudah kita selesaikan, sahabat Anaba. Untuk di metode Anaba ini ya, sebelum kita masuk pada ya tanda baca berikutnya yaitu tasydid, ya, maka di sini ada latihan melancarkan ya, untuk melancarkan yaitu di sukun di sini. Ini ada latihan ya melancarkan. Ya, kenapa ini kita buat? Supaya apa? Ya, kita di dalam belajar yaitu membaca Al-Qur'an dari nol dengan menggunakan metode Anaba ini, ketika kita semakin banyak ya belajar membaca, nanti kita akan semakin lancar ya, karena ada ungkapan ala bisa karena apa? Biasa. Ya, makanya sahabat Anaba dimanapun Anda berada, mari ikuti terus ya live pembelajaran membaca Al-Quran dari nol ini. Insya Allah ketika tahap demi tahap kita ikuti, insya Allah akan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa? Menjada wajada. Ya, barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan ya kemudahan ya apa yang kita inginkan. Yuk, sekarang kita baca yaitu latihan melancarkan. Ini ya, latihan melancarkan dari atas ya. Yuk kita baca bersama-sama karena ini latihan melancarkan. Secara teori sudah kita pelajari bersama ya, dari depan latihan dasar, kemudian latihan sukun, kemudian latihan variasi sudah kita ulang-ulang. Sekarang latihan melancarkan yaitu kita praktekkan di sini yaitu CBSA, cara belajar siswa aktif. Yuk kita baca bersama-sama ini ya. Dari atas, yuk kita baca 1, 2, 3. Yuk. Ahmadu, ya. Asba'u, ya. Arhamu, azkaru, ya. Ini aslahu, ini ya huruf ini seharusnya nyambung ini salah ketik ya, ini salah ketik sahabat Anaba, maaf. Insya Allah nanti dicetak berikutnya, insya Allah kami akan perbaiki. Ya ini bacanya adalah aslahu, ini ashkuru, akramu, asjudu, ya. Ablamu, aflahu, ahlaku, akbaru, ya. Yuslihu, yudribu, yufsidu, yaghfiru, ya.
yatruku, ya, yasduru, yakhruju, ya, yahduru, ya, ikramu, iftah, ya, ihfaz, isma, ya ini ya. Dan muslimun, ya, muhsinun, ya, muslihun, ya, muflihun, ya. Kita geser terlebih dahulu. Ya, biar kita bisa melihat ya. Ya, ini ya. Sekarang ini ya. Wa arsala wa aslaha wa akbara wa awlama, ya. An'amta fadamdama man amila ahdihim alam taro alam nasroh alam takun alam ta'lam. Ya, ini sahabat Anaba ya sudah kita baca. Sekarang kita ulang kembali sahabat Anaba, karena apa? Ini biar kita lancar ya, biar kita lancar, kita ulang kembali. Yuk, jaga semangat kita ya, keluarkan suaranya, dan ingat ya, ketika kita membaca Al-Quran itu pahalanya bukan berdasarkan per surat, bukan berdasarkan per ayat, tapi berdasarkan per huruf ya. Makanya kita harus teliti ya, karena insya Allah akan termasuk kita ketika belajar ini, kita akan mendapatkan pahala. Dan ingat, ini termasuk perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Kita belajar Al-Quran, ini akan betul-betul bermanfaat ya, sejak di dunia sampai akhirat kelak ya. Di akhirat besok, bacaan Al-Quran kita itu akan menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat ya, bisa memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabi, yaitu para pembacanya. Makanya mari ya, ketika kita belajar membaca Al-Quran dari nol ini, jaga semangat kita. Yuk kita ulang kembali dari atas. Yuk. Ahmadu, ya, atba'u, ya, arhamu, azkaru, ya, bagus. Ini dibaca auslahu, ini ada salah ketik ya sahabat Anaba, ini seharusnya nyambung ya. Auslahu, insya Allah nanti cetakan berikutnya kita perbaiki ya. Ashkuru, ya, akramu, asjudu, ya, awlamu, ya, aflahu, ahlaku, ya, akbaro, ya, yuslihu, ya, yudribu, ya, yufsidu, yaghfiru, ya, bagus. Yatruku, yasduru, yakhruju, yahduru, ya, ikramu, iftah, ihfaz, isma, ya, muslimun, muhsinun, muslihun, muflihun, ya, wa arsala wa aslaha wa akbara wa awlama, kemudian an'amta fadamdama man amila ahdihim, kemudian terakhir ya, terakhir sahabat Nafa ya. Ya, ini ya terakhir. Alam taro, alam nasroh, alam takun, alam ta'lam, ya. Alhamdulillah sahabat Anaba dimanapun Anda berada, alhamdulillah, yaitu materi tentang pembelajaran kita, yaitu penguasaan sukun, sudah kita selesaikan. Dan insya Allah nanti ini sudah kita selesaikan. Pada tahap berikutnya kita akan masuk, yaitu tanda baca yang terakhir ya. Apa itu? Tasdid ya. Dan insya Allah ini akan kita ya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik sahabat Anaba dimanapun Anda berada, sebelum saya tutup ya, saya ingin mengingatkan, mari ya, betul-betul ketika kita belajar dan mengajar Al-Quran, mari betul-betul jaga semangat kita. Sekali lagi, mari ketika kita belajar dan mengajarkan Al-Quran, mari jaga semangat kita.
Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, ya Al-Qur'an ini merupakan sebagai petunjuk ya bagi kita sebagai orang beriman. Ternyata ketika kita itu mau membaca Al-Qur'an itu termasuk apa? Itu termasuk perdagangan yang tidak ada ruginya. Bahkan Allah ya memberitahu kepada kita ada tiga amalan. Ya, 3 amalan ini termasuk apa? Yaitu amalan termasuk tijarotal lang tabur, termasuk perdagangan yang tidak ada ruginya. Ini sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, ini ya, dalam surat Fatir ayat yang ke-29. Ya, saya bacakan. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, ini ya firman Allah. Artinya apa? Ya, jadi kewajiban kita membaca. Setelah kita baca, mari kita pahami. Mengapa? Karena firman Allah itu ada pesan ya yang pengen disampaikan kepada umatnya ya. Apa itu? Di sini innalladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca apa? Kitab Allah ya. Orang-orang yang senantiasa yatsluna kitaballah, mereka selalu membaca kitab Allah apa? Al-Qur'an. Ya, mereka suka membaca Al-Qur'an. Makanya sahabat Anaba dimanapun Anda berada, kalau kita belum bisa, ya mari gunakan kesempatan ini untuk apa? Belajar membaca Al-Quran. Ya, karena apa? Ini termasuk apa? Perdagangan yang tidak ada ruginya. Ya, kalau dalam ayat ini ya, jadi ada tiga perdagangan yang tidak ada ruginya. Apa? Pertama adalah yatsluna kitaballah, yaitu membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Termasuk ini, kita belajar membaca Al-Quran, ya ini termasuk juga amalan yang tidak akan sia-sia, tidak akan ada ruginya. Yakini ini akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Dunia, akhirat kita. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wa aqamus shalah. Ya, amalan yang kedua termasuk perdagangan yang tidak ada ruginya apa? Yaitu menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat ini termasuk apa? Amalan tidak ada ruginya. Bahkan ketika kita sholat kan kita juga membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, ketika kita itu punya bacaan dengan baik dan benar, insya Allah kita akan bisa menghayati dan insya Allah akan bisa memperbaiki hidup kita. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Ya, kita mau menginfakkan, kita mau mendermakan, kita mau mewakafkan ya sebagian dari harta kita. Apalagi kok kita mau mendukung ya perjuangan, yaitu apa? Membebaskan buta baca Al-Quran. Ya, kita beli ya buku, ya beli Al-Quran, kemudian kita ya berikan kepada saudara-saudara kita yang mereka mau belajar Al-Quran. Ya. Dan mereka kita ajari, mereka mau. Dan mereka bisa, Masya Allah, ini akan menjadi sodakoh jariah kita. Akan mendatangkan pahala yang terus-menerus mengalir kepada kita. Ya, padahal kita sadar betul usia kita terbatas, bagaimana kita punya amal lintas batas. Ya. Di antaranya bagaimana kita punya kontribusi, sumbangsih di dalam apa? Dakwah Al-Quran. Dan yakini betul ini termasuk apa? Perdagangan yang tidak ada ruginya. Ini dari Al-Quran ya. Kemudian sahabat Anaba dimanapun Anda berada, mari juga kita ingat ya, ini janji Rasulullah ya. Ya, kalau kita itu mau ya belajar Al-Quran, kita mau mengajar Al-Quran ya,
membaca Al-Quran, ternyata apa? Ya, bacaan-bacaan kita itu akan bisa ya mendatangkan ya syafaat, akan bisa menjadi syafaat penolong ya, kepada kita kapan? Besok pada hari kiamat. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya. Ini bisa menjadi pegangan kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Ya, Iqra'ul Qur'an, bacalah kalian Al-Qur'an. Ya. Ini ada perintah ya dari Rasulullah, bacalah kalian Al-Qur'an. Bahkan perintah pertama kali ya, apa? Iqra. Ya. Ya. Apa? Membaca. Ya, makanya aji mumpung ya. Ada kesempatan bagi kita masih hidup, kita sehat, gunakan kesempatan itu untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Ya, ini insya Allah manfaatnya luar biasa. Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Mengapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena bacaan-bacaan kita itu besok pada hari kiamat itu akan bisa memberikan apa? Syafaat ini. Ya. Bagi siapa? Li ashabihi, yaitu bagi para pembacanya. Ya. Makanya sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, mari jaga semangat kita, ya, keistiqomahan kita, ya, di dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Sekali lagi, ikuti prosesnya. Ya, ikuti prosesnya. Insya Allah, ketika kita mau menjalani prosesnya, tahap demi tahap, insya Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Baik sahabat Anaba, ya sekarang kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada kita. Rezeki apa? Yaitu kita bisa membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita itu bisa membaca Al-Qur'an, ini merupakan sebuah rezeki loh. Ya. Sekali lagi, kita bisa membaca Al-Quran, ini merupakan sebuah rezeki, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dunia akhirat kita. Ya. Makanya, ya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa ya menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah ya di dalam belajar membaca Al-Quran ini. Yuk, sebelum kita tutup dengan doa khatmil Quran. Ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة Ya Rabbal Alamin. Ini sahabat Anaba, jadi doa ini doa yang luar biasa, ada pesan yang bisa kita ambil pelajaran apa? Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami, apa rezeki membaca Al-Quran. Makanya, ya mari betul-betul kita senang untuk membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian sahabat Anaba, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Mudah-mudahan dengan doa kafaratul majlis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita di dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Yuk kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, sekali lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sahabat Anaba yang dapat kami sampaikan. Mari ikuti selalu ya pembelajaran metode Anaba ini. Kita belajar membaca Al-Quran dari nol ya dengan menggunakan buku metode Anaba. Cara mudah dan menyenangkan untuk belajar Al-Quran. Kemudian sahabat Anaba bisa diikuti yaitu live TikTok ya, live TikTok yaitu metode Anaba. Ya, sekali lagi sahabat Anaba yang pengen ya betul-betul bisa membaca Al-Quran dari nol, silahkan selalu ikuti yaitu live TikTok yang di channel kami yaitu TikTok metode Anaba ya. Pembelajaran ini kita adakan yaitu rutin yaitu pada hari Selasa dan Kamis ya. Sekali lagi kita adakan rutin yaitu pada hari Selasa dan Kamis pukul 8 sampai 9 ya, pukul 8 sampai 9. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, sahabat Anaba, mari tanamkan dalam diri kita, belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Sekali lagi, mari ya tanamkan dalam diri kita. Ingat, kata-kata itu adalah bagian dari doa. Ya, mari ya kita tanamkan dalam diri kita, belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Demikian dari saya akhiri wa akhiru dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.